COVID sekarang ini membuat kita tidak bisa kemana-mana, jadi kami harus bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada pasar. Intinya adalah meskipun kondisi COVID, kita nggak bisa berhenti nih untuk tidak mengkomunikasikan kepada pasar. Jadi kami juga harus memilah strategi untuk mengkomunikasikan terkait dengan pariwisata Nusantara dan mancanegara, termasuk juga buat yang aircraft. Nah, itu adalah tugasnya dari unit yang namanya strategi komunikasi. Nah, unit yang kedua yaitu terkait dengan konten production. Apa aja yang dilakukan oleh content production adalah membuat aset-aset seperti foto, video, artikel, itu ada di tim konten. Nah, sekarang terkait dengan visual ya, jadi konten video itu terus kami produksi, dan alhamdulillah nih karena Pak Menteri kita itu sangat passion beliau dan talent beliau ada di konten, ada di media, jadi kami juga mendapatkan arahan langsung dari beliau ketika kami memproduksi untuk konten. Nah, yang unitnya ketiga dan keempat ini terkait dengan publikasi. Yang unit ketiga itu publikasi yang kita namakan multimedia. Which is multimedia ini sebetulnya merangkum media elektronik, media cetak, dan juga media luar ruang atau home. Dan yang keempat adalah media digital. Yang keempat ini media digital. Nanti bisa berkenalan video dengan Pak Nandi. Tugas Pak Nandi ini lumayan besar ya, karena tidak hanya melakukan publikasi, tapi juga memanage on media kita, yaitu website Indonesia.travel dan juga sosial medianya. Ada Indonesia.travel untuk yang mancanegara dan ada juga Pesona Indonesia.travel untuk yang domestik. Nah, jadi dalam kondisi COVID sekarang ini kami banyak rely on media digital. Jadi lumayan sibuk nih tempatnya Pak Nandi, karena kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita untuk bisa reach out ke market itu harus melalui media digital. Nah, terus dari kerjaan kami nih Mas Panca. Nah, saya senang sekali ini kita bisa ngobrol di sini, Mas. Sebetulnya saya meyakini bahwa saat sekarang kerjasama dengan komunitas ini seperti Mas Hatta ini merupakan salah satu kunci yang membuat message kita bisa reach out target audiens yang lebih luas nih Mbak Mas Panca. Apalagi tadi dari misi yang Mas Hatta itu ada poin yang nomor D, yaitu sebagai narahubung. Narahubung khususnya di komunikasi antara apa itu kebijakan pemerintah yang bisa kita sampaikan ke masyarakat lebih luas. Dan Mas Hatta saya yakin sangat berperan besar untuk sebagai narahubung kami dengan para komunitas. Nah, mungkin ada yang bisa saya gambarkan di sini supaya teman-teman dari Mas Hatta juga punya gambaran sebetulnya strategi kontennya apa sih, strategi komunikasinya apa sih yang kami lakukan di kementerian. Yang terkait dengan pariwisata itu ada dua yang seperti sudah saya sebutkan. Yang satu adalah pariwisata Nusantara dan satu lagi adalah pariwisata mancanegara. Nah, hanya saja sekarang pariwisata mancanegara ini sedang kita rem sedikit karena kita pertama-tama kita nggak bisa nggak bisa melakukan promosi langsung di luar negeri, dan juga karena dari pasarnya pun masih belum membuka jalur-jalur akses pemerintah dari pasar-pasar kita masih menutup akses negaranya ke Indonesia, airline juga masih sangat terbatas, dan pemerintah Indonesia juga masih belum membuka sepenuhnya kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Baru yang diperbolehkan masuk adalah yang terkait dengan official, kemudian tenaga medis, itu masih bisa keluar masuk. Tapi yang wisatawan mancanegara itu masih ditutup aksesnya untuk masuk ke Indonesia karena kondisi COVID ini. Nah, karena itu untuk wisatawan mancanegara, pendekatan yang kami lakukan adalah kita membuat konten yang tidak mengundang atau tidak mempromosikan langsung destinasi Indonesia, tapi kita tetap hadir di pasar dengan message-nya adalah Dream Now, Travel Tomorrow. Jadi kita tetap menginspire si pasar tanpa kita secara masif mempromosikan destinasi Indonesia, tanpa kita mempromosikan mereka untuk datang ke Indonesia, karena saat ini belum memungkinkan mereka datang ke Indonesia. Tapi kita harus tetap hadir, yaitu kita terus menginspirasi. Di sini ada tim konten Mbak Dede yang membantu kami untuk bisa membuat konten inspirasi untuk hadir di pasar. Nah, karena kondisi COVID ini, kami masih sangat fokus di wisatawan domestik. Dan message-nya apa untuk wisatawan domestik? Ada beberapa message. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi COVID. Kami harus mengedukasi pasar tentunya bahwa kondisi sekarang belum bisa banyak keluar. Edukasinya lebih ke kesehatan. Jadi
pakai masker, hidup sehat, jaga jarak, itu yang kita juga berikan edukasinya ke mana secara konten ke masyarakat untuk yang pasar domestik. Kemudian setelah kita mengedukasi, kami juga melakukan yang namanya edukasi untuk para pelaku industri. Nah, ini mungkin relate juga dengan teman-teman dari Masata. Apa yang kita komunikasikan? Yang kita komunikasikan adalah protokol-protokol yang sudah dibuat oleh timnya Pak Frans. Pak Frans itu di Divisi 2, protokol tentang bagaimana pengelola hotel, restoran, bioskop, kreatif ekonomi untuk bisa melakukan pelayanan penyediaan produk dan jasanya, tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah di endorse atau disepakati di Kementerian Kesehatan. Nah, itu juga PR kami untuk bisa mengkomunikasikan ini ke pasar. Dan kami berharap teman-teman Masata juga bisa menyebarkan informasi ini yang bisa diunduh di Indonesia.travel. Di Indonesia.travel ya Kang Nadi ya, nanti ada linknya kalau nanti di-share di chat. Oke, siap. Untuk bisa nanti teman-teman sebagai bahan kepada teman-teman pelaku industri bahwa ini loh protokol yang harus kita siapkan gitu. Nah pelan-pelan nih Mas Panca, karena sekarang mulai PSBB itu mulai agak dilonggarkan, kami fokusnya adalah staycation. Jadi ketika PSBB dilonggarkan, kita terus berharap supaya roda ekonomi ini jalan. Kami mengharapkan pelaku wisata, bukan pelaku wisata, pasar wisatawan Nusantara mulai melakukan kegiatan wisata, tapi masih di rumah sendiri. Di rumah itu maksudnya di kota, di sekitarnya. Makanya kita menamakannya adalah strategi staycation. Nah, setelah staycation ini dijalankan, kita lihat nih, kalau situasi memungkinkan dan PSBB antar kota sudah mulai lebih longgar, baru nanti kita akan mendorong orang untuk berwisata antar kota. Jadi, awalnya staycation, terus kemudian antar kota, dan nanti diharapkan akhir tahun ketika kondisi mulai membaik, baru kita push mereka untuk berwisata antar provinsi yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya nih Mas Panca. Dan, jadi more or less itu strategi konten atau komunikasi yang kita kembangkan sementara ini untuk pasar wisatawan Nusantara. Itu sih Mas. Kalau mau digunakan sesi ini untuk tanya jawab, mungkin bisa lebih manfaat ya. Jadi saya bisa lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman Mas Hatta. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia. Sorry, suara saya jelas ya Bu Dia ya? Iya, saya kebetulan switch ke mobile. Joining dengan saya kebetulan ada beberapa rekan-rekan dari seluruh Indonesia, tapi ada beberapa kabit di Dewan Pimpinan Pusat, Bu Veronica, dan kemudian juga ada timnya juga Bu Eka juga, yang Eka Sitomorang yang memang nanti akan kami terlibat di dalam branding dan juga kaitannya sangat terkait sekali dengan apa yang di tempatnya Bu Dia. Namun kami siap dukung Bu gitu terkait dengan apa yang sedang disiapkan, karena memang kita punya kalau kaitannya memang yang dibuka itu staycation atau yang dekat-dekat dulu khususnya di Pulau Jawa, kita kebetulan punya bisa dibilang kita punya DPC atau perwakilan di kota-kota besar di Pulau Jawa, Bu. Jadi supaya informasinya lebih maksimal, artinya mungkin ada aset-aset di daerah yang perlu direkomendasikan, Bu, karena mungkin setiap daerah mungkin cara komunikasinya ada yang sedikit spesifik perlu diperlukan. Kalau seandainya kalau dari Ibu kan mungkin yang lebih luas ya. Nah mungkin itu sih yang dari saya. Saya juga mungkin saat ini membuka kesempatan untuk tanya jawab. Selain kami punya rekan-rekan dari Dewan Pimpinan Pusat, mungkin supaya saya tahu mungkin saya nanti kasih kesempatan dari teman-teman DPP ada bertanya dari Depok, dari Sumatera Barat, dari Wakatobi, dari Lebak, Banten, dari Sumut, dari kemudian dari Jawa Barat, dari Toraja, Utara. Mohon maaf teman-teman, mic-nya di off-kan dulu sebelum saya kasih kesempatan. Dari Jawa Timur juga sebentar, ini ada yang mic-nya
Nyala. Mungkin teman-teman host, co-host ada yang bisa bantu saya, ada yang barusan ada suara masuk. Baik, saya lanjutkan tadi itu yang dari itu. Silakan teman-teman, mungkin kalau Mbak Runi dari DPP atau Mbak Eka ada yang ingin ditanyakan dulu dari pusat sebelum kita ke daerah, silakan dinyalakan langsung speakernya, di-unmute. Selamat pagi Ibu Dia dan Pak Panca. Pagi, Mbak. Perkenalkan saya Veronica, biasa dipanggil Runi. Mohon maaf nih saya nggak bisa nyalain video karena sambil dampingin anak sekolah. Jadi suara saja. Saya timnya dari DPP Masata, baru bergabung juga. Ya mungkin kita nanti akan sering berkomunikasi ya Bu ya. Jadi saya hanya memperkenalkan diri saja saat ini. Untuk pertanyaan mungkin nanti menyusul, saat ini belum ada sih. Tadi paparannya sudah cukup jelas. Seperti itu. Gitu. Terima kasih, Mbak Eka. Ya, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya. Ya, Mbak Runi, silakan Mbak Eka. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, selamat pagi Bu Dia. Akhirnya kita ketemu lagi. Kita pernah kerjasama di Trip of Wonders dari 2016 kalau nggak salah ya Bu. Iya, yes, mulai 12. Apa kabar Mbak? 2018. Saya kebetulan ya, langsung pertanyaannya Mbak Eka. Ya, dengan DPP Masata. Yang pertanyaan saya adalah, Ibu, apakah kita bisa dibagi timeline dari program Ibu? Tadi Ibu bilang kan pertama adalah staycation dulu. Setelah staycation, baru kemungkinan antar kota. Itu bisa diperkirakan nggak sih Bu, timeline-nya seperti apa, supaya kita bisa juga memperkirakan hype dari digitalnya bagaimana, seberapa? Ya, makasih sekali Mbak Eka. Ini pertanyaan banyak orang. Sayangnya sampai sekarang kami tidak menggunakan timeline dalam arti kata kapan, apakah itu bulan Juni, Juli, Agustus. Kami menggunakan tahapan. Kenapa kami tidak berani mengeluarkan apakah ini Juli, Agustus, September? Karena kondisinya masih sangat dinamis nih Mbak. Jadi betul-betul, dan terutama PSBB ini, otoritanya ada di Pemda. Jadi apakah itu akan terbuka, tertutup, itu tergantung Pemdanya. Kami membuat dalam bentuk tahapan, dan tahapan ini sangat fleksibel. Kami lihat kondisi sikonnya. Kalau misal kondisi membaik, kita bisa dari mulai staycation, city, kemudian langsung antar provinsi. Tapi bisa jadi kalau kondisinya belum membaik, Mbak, apa boleh jadi nih staycation ini justru memperpanjang. Dan bisa jadi yang namanya antar provinsi baru terjadi 2021. Tentu tidak kita harapkan, tapi tetap harus kita antisipasi. Karena bagaimanapun prinsip kami, keselamatan bersama itu jauh lebih penting. Meskipun kondisi ekonomi tetap harus kita gerakkan. Nah, kami juga ini melakukan diskusi dengan pelaku industri, seperti misalkan hotel, airline, apakah bisa membuat gimmick-gimmick promosi untuk bisa booking sekarang, tapi travelnya nanti. Karena begini teman-teman, di satu sisi kita belum bisa bebas mempromosikan secara masif orang untuk bergerak karena kondisi belum memungkinkan. Tapi di sisi lain pelaku industri itu sudah perlu uang, mereka perlu pemasukan. Karena itu kami bicara dengan beberapa pelaku untuk bisa mendorong mereka membuat skema-skema yang memungkinkan bahwa orang itu beli sekarang tapi travelnya nanti. Nah, hal yang harus dijaga jangan sampai ada resikonya nih Mbak. Begitu kita membuat skema bayar sekarang atau booking sekarang travelnya nanti, itu harus dijamin bahwa ketika mereka akan berwisata nanti, itu pelayanan dan produknya tetap tersedia. Jangan sampai mereka udah bayar sekarang ternyata bangkrut. Nah itu juga menjadi dilema atau tantangan yang harus kita jaga, gitu Mbak. Nah, terkait dengan konten-konten nih, Mas Panca dan teman-teman, saya senang sekali nih, Mas, ada beberapa hal yang memang kami memerlukan sinergi dengan teman-teman semua terkait yang tadi, untuk yang staycation ya, kita menggunakan hashtag di Indonesia saja. Nah, tentu di Indonesia saja ini konteksnya adalah nasional. Nah, karena kita masih staycation, kami perlu kerjasama nih dengan Bapak Ibu semua dan teman-teman. Misalkan di mana, di Lebak, jadi di Lebak aja, atau di Medan saja, di Bandung saja. Konten gitu ya Bu ya? Oke. Ya, bisa betul. Bu? Bisa, kita akan sosialisasikan itu Bu. Betul. Nah, ini sinergi kita nih harus dipererat nih Mas Panca, supaya dari pusat kita punya apa, dan kami juga membutuhkan informasi dari daerah.
supaya nanti ketika sudah dimungkinkan untuk kita push orang antar kota dan antar provinsi, kami sudah punya konten-konten atau informasi yang lebih tepat tentang daerah. Jadi sekarang kalau sekarang ini teman-teman daerah membuat konten dan memviralkan di tempatnya masing-masing. Tapi konten tersebut bisa juga dikirimkan ke kami supaya kami bisa memasukkan di on media kami, which is di mana website maupun di sosmed. Nanti kita kemas jadi bahan ketika nanti dibuka buat umum. Misalkan untuk yang Sumut, kita akan promosikan untuk yang pasar di Jakarta. Nanti untuk yang di mana lagi? Untuk yang di Lombok kita promosikan untuk pasar yang di Surabaya. Kayak cross kayak gitu, Mas. Nah, itu kami di pusat perlu konten. Dan teman-teman ini bisa juga submit kontennya kepada kami. Di sini ada Pak Nandi dan Mbak Dede yang juga bisa membantu untuk komunikasi terkait dengan konten. Nah, itu buat yang wisata ya, Mbak. Jadi di Indonesia saja. Dan silakan masing-masing membuat di Medan saja, di Lombok saja, di Semarang saja, monggo silakan. Nah, satu lagi terkait untuk yang protokol kesehatan, kami juga punya campaign namanya Indonesia Care. Indonesia Care ini nanti saya boleh itu tuh di Pak Nadi ditulis di chat di Indonesia aja dan juga di Indonesia Care. Nanti ada tulisannya kalau ada tulisan merahnya itu I do care, which is yang sebetulnya dari kata Indonesia Care. Saya nanti bisa share ke timnya Mas Panca guideline untuk digunakan bersama terkait dengan di Indonesia saja dan juga Indonesia Care. Dan monggo silakan digunakan juga, silakan diperkaya dengan masukan dari teman-teman. Karena gini, kita berdua nih, dua pihak, baik Kementerian Pariwisata dan Masata ini harus berkolaborasi. Karena begini, dari kami nanti akan ada top down approach, tapi sebenarnya kami sangat membutuhkan bottom up approach dari teman-teman. Karena teman-teman yang tahu situasinya di daerah seperti apa, marketnya seperti apa. Jadi bantu kami juga untuk lebih memahami kebutuhan dari teman-teman di daerah. Syukur-syukur kita bisa sinergikan karena PR kami juga sangat banyak. Kami belum bisa komitmen untuk bisa bantu semua orang, tapi minimal dengan forum seperti ini kami bisa meng-align-kan apa yang program yang ada di kementerian dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di Masata. Karena kami yakin jaringan Masata jauh lebih luar biasa daripada jaringan yang kami punya, karena teman-teman langsung masuk ke daerah-daerah dan itu yang kami perlukan. Gitu, Mas Panca. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi apa Bu, saya bisa rekonfirmasi atau apakah kita bisa, tadi Ibu dia sampaikan bahwa kan kita di Indonesia, hashtagnya di Indonesia aja Bu. Apakah kita bisa, misalnya ada rekan kami di Lebak ya, jadi apakah kita bisa tambahkan di Lebak aja Bu, gitu hashtagnya, boleh. Sebagai pendamping gitu ya? Yes, boleh banget Mas. Jadi kita pakai payung besarnya di Indonesia saja. Nah nanti teman-teman mau nggak di Lebak saja untuk komunitas yang ada di Lebak. Kemudian di Bandung saja, di Semarang saja, karena sampai saat ini kami masih memfokuskan di staycation, Mas. Menghimbau orang untuk berwisata, tapi masih di tempatnya masing-masing. Karena kondisi belum memungkinkan untuk masif travel. Di Wakatobi aja, boleh. Silakan sekali. Baik, teman-teman, ini instruksi. Jadi kami akan sampaikan surat resmi kepada teman-teman sekalian mulai sekarang. Kalau mulai memposting di sosial media masing-masing, tolong di Indonesia, tolong menambahkan di Indonesia saja. Dan kemudian juga nanti kalau misalnya ada rekan-rekan dari, contohnya dari Wakatobi, jadi ditambahkan di Wakatobi saja. Dan kemudian nanti ada guideline kami tunggu Bu Dia. Nanti kami di surat resmi kami yang kami kirim ke 50 kabupaten kota, dan mudah-mudahan ada di 180 kabupaten kota dalam 2-3 bulan ke depan kami akan sampaikan hal yang sama, Bu. Bu Dia. Siap. Mas Panca, kalau boleh di-share ke kami juga program dari Masata yang sampai Desember itu apa? Jadi kami bisa lihat, oh ini Mas, kita bisa masuk di sini, apa yang bisa kita kerjasamakan. Dan bisa jadi juga nggak cuma di tempat kami, tapi di tempatnya Pak Vincent, di tempatnya Bu Nike, begitu. Tapi kita akan melihat mana yang bisa kita masuk dan kita kolaborasikan bersama. Iya, izin informasi Bu, kalau seandainya di Direktorat Ibu kan dibawa ke Kediputian Bunia ya Bu ya, pemasaran. Kalau yang pairingnya Ibu, yang selain kolega Ibu yang dibawa Ibu Nia, nama ke direktoratnya apa aja Bu, sebagai informasi kita ya. Jadi di bawah Bunia itu ada 5 direktorat.
kami namanya Direktorat Komunikasi Pemasaran, dan kami agak unik nih karena satu-satunya yang tusinya agak spesifik, yaitu komunikasi pemasaran. Tugasnya bikin strategi komunikasi, bikin konten, dan juga mengamplifying di media-media. Nah, sementara tiga unit lain di bawah Bunia itu adalah regional, kita nyebutnya regional 1, 2, dan 3. Regional 1 itu menangani pasar domestik dan juga pasar ASEAN, plus pasar Australia dan New Zealand. Itu Kemudian Pak Vincent ada, ya Bu ya? Pak Vincent, Izin. betul. Iya Pak Vincent, Yes, oke. Pak Vincent. Yang regional 2 itu Pak Sigit. Pak Sigit ini menangani pasar yang China, Jepang, Korea, apalagi ya, Middle East kalau nggak salah masuk ke sana ya. Regional 2. Dan regional 3 itu sementara ini karena masih kosong, dirangkap oleh Pak Sigit sebagai PLT. Itu adalah untuk pasar yang Eropa dan Amerika. Jadi berdasarkan region, 3 unit ini, regional 1, 2, dan 3. Yang terakhir adalah khusus buat pemasaran aircraft. Ini tempatnya Ibu Yuwana. Jadi teman-teman Mas Hatta meskipun lebih bergerak di di bidang pariwisata, namun yang ekonomi kreatif juga silahkan untuk bisa dikolaborasikan. Karena untuk saat ini yang menghidupkan roda ekonomi itu justru yang aircraft-nya, Mas. Kita belum bisa berwisata, tapi kuliner, fashion, kriya itu ada di tempat ekonomi kreatif, dan saya yakin juga akan sangat relate dengan Mas Hatta. Iya, baik. Kalau perlu nanti kita kontakkan dengan Bu Yona. Yes. Iya, izin Bu, ini udah betul nih teman Ketua Pasamara dari Wakatobi, tetapi pakai hashtag ya, jadi di Wakatobi aja gitu ya. Oh ya, saya mau ingatkan teman-teman untuk mengisi absen yang sudah disampaikan oleh timnya Ibu Dia. Dan Ibu Dia ini kebetulan nanti ada 2 pertanyaan atau 1 Bu, pertanyaan terakhir, tapi saya mungkin mengusulkan Bu, memang kalau memang kita hanya berfokus bagaimana kalau yang namanya mungkin bahasanya itu adalah regional domestik gitu Bu. Jadi misalnya begini, kalau teman-teman di Wakatobi, mungkin pasarnya kalau di Wakatobi kan mungkin nggak ada Bu, tetapi mungkin pasarnya di kota terdekatnya Bu, gitu. Misalnya di mungkin saya kurang baik kalau mungkin kota terdekat dari Wakatobi, misalnya kota daerah tingkat satunya apa, misalnya Kendari atau apa gitu ya, atau misalnya Toraja, di sini ada ketua DPD Toraja, mungkin pasarnya itu adalah di Sulawesi Selatan gitu Bu. Jadi sebenarnya yang dijangkau di darat. Jadi usul kami sebenarnya bukan hanya di lokal saja, tetapi mungkin bahasa kami sekitar. Jadi namanya intra domestik atau intra regional. Mungkin bahasanya. Jadi itu kami pasti bisa dukung Ibu untuk melakukan itu karena kami kan punya di kabupaten kota di provinsi yang namanya wilayah, kemudian kota dan kabupaten Bu, gitu. Ya. Ini ada pertanyaan bagus dari Mbak Dede, tim konten kami. Jadi silakan, untuk jaringannya, Mbak Dede mau tanyakan langsung, silakan Mbak Dede. Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi Pak Panca. Ini saya mau tanya sedikit. Kalau selama ini jaringan komunitas Mas Hatta ini bagaimana Pak? Maksudnya cara koordinasinya dan orkestrasinya. Karena kalau saya tadi lihat kan sampai ada 250 di seluruh Indonesia. Nah, itu bagaimana Pak koordinasi dan cara komunikasinya? Apakah semuanya masih menggunakan apakah masih ada yang sistem offline atau semuanya sudah terjaring secara online? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah sudah ada data yang terhimpun dari seluruh anggota Mas Hatta yang ada? Jadi misalnya gini, tadi Bapak misalnya memberi contoh, guru-guru diberikan pelatihan dan sebagainya. Nah, setelah itu apakah guru-guru itu kemudian di follow up dan dijadikan mungkin anggota komunitas untuk diedukasi lebih lanjut gitu, sehingga kita bisa pantau, ataukah berhenti di di webinar saja gitu? Itu sih Pak kira-kira pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya ke saya ya, berarti ya? Ke Mas Hatta. Oke. Sorry. Mbak, ini saya kebetulan namanya nggak, tadi Mbak siapa, maaf? Mbak Dede ini tim kami, Mbak. Tim konten kami. Mbak siapa, Dede. Maaf? Mbak Dede. Oh ya, makasih Mbak Dede. Mbak Dede tulisannya Deux ya, gitu ya. Oke. Makasih Mbak Dede pertanyaannya. Jadi, kami memang saat ini komunikasi, kami terus terang memang kami akui kami masih baru Mbak, gitu ya. Jadi kami memang butuh dukungan dan memang namun satu yang pasti bahwa
kami masalah data kami sangat firm sekali, Mbak. Jadi kami jelas sekali siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi anggota. Nah, mengenai anggota itu memang kita sekarang masih ada tahapan. Tahapan kami adalah pelengkapan organisasi, Mbak. Jadi kebetulan teman-teman di 50 kabupaten kota ini banyak yang sudah ada ketuanya, atau ada yang hanya sekretarisnya, atau juga ada yang ada kabitnya, Mbak. Jadi kita dalam fase recruiting. Tadi pagi saya laporkan ke Bu Nike juga, Bu Deputi, bahwa memang kami terus terang saat ini hanya ada di totalnya di 261, tetapi kami berkembang terus, dan bagaimana cara kami nanti ke depan mengakuisisi member juga salah satunya tadi guru-guru adalah melalui aplikasi. Jadi kami sedang membangun aplikasi supaya kami mengetahui siapa yang menjadi pengurus, siapa yang menjadi anggota, dan dengan begini juga akan lebih mudah bagi kami untuk memonitor dan juga melakukan diseminasi informasi gitu. Tetapi yang pasti Bu Diah sama Bu Dede, saat ini karena kami sudah hadir di 50 kabupaten kota, mereka adalah asetnya Kemenparekraf juga. Artinya at any time kami bisa disampaikan apakah mau ada diseminasi informasi atau seperti tadi kebijakan yang saya langsung bisa buat keputusannya supaya langsung digunakan gitu. Jadi kita nggak birokratis gitu, Bu. Jadi saat ini seperti itu, mungkin semoga menjawab. Oh ya, tambahan info juga. Bu Dia sama teman-teman di Kemenparekraf, kami kebetulan punya tim pembina kami adalah yang di DPP itu kebetulan yang memang kami minta jadi ketua tim pembina adalah Pak Menteri Pariwisata. Walaupun kami bekerja sama dengan kementerian lembaga, dan garis antara dan kemudian yang menjadi anggota pembina adalah seluruh ketua asosiasi-asosiasi. Jadi menjadi anggota Dewan Pembina itu seluruh, misalnya ketua ASITA, ketua PHRI, dan juga tokoh-tokoh pariwisata. Nah, kalau di daerah, Bu Diah dan teman-teman, ketua pembinanya itu adalah bupati atau wakil bupati, dan anggotanya adalah Forkompinda gitu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan juga para tokoh-tokoh pariwisata, misalnya tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama, itu menjadi anggota Dewan Pembina kami di daerah seperti itu. Jadi itu yang sebagai tambahan informasinya, Bu Diah. Thank you banget, Mas Panca. Ya, mungkin ada waktu 1-2 pertanyaan, Bu, dari daerah. Kalau Ibu Dia masih ada kesempatan waktu menjawab pertanyaan dari kita semua, silakan teman-teman. 5 menit lagi ya sebelum saya pindah ke Bunia. Iya, silakan teman-teman dari daerah, ada yang ini tinggal nyalakan saja. Pak Solikin, dan kemudian Pak Solikin dari Resen. Oh, Pak Solikin, silakan Pak Solikin dari Depok. Silakan Pak Solikin. Baik, terima kasih Pak Panca. Salam kenal Ibu Diah. Yes, Pak Solikin. Ya, Bu Diah, ini usulan saja. Artinya begini, situasi ini kan situasi yang tidak biasa. Artinya butuh effort yang lebih masif, lebih sistemik untuk membangkitkan kembali gairah berwisata. Yeah. Pertanyaan saya, apakah tidak sebaiknya ada sinergi antara Kemenparekraf ini dengan Kementerian Pendidikan misalnya? Nah, Kementerian Pendidikan tujuannya untuk apa? Ada potensi besar di sana, new blood, anak-anak kita yang menjadi buyer wisata domestik. Nah, misalnya dengan program-program ekstrakurikulernya dan sebagainya. Saya terinspirasi dengan bagaimana Banyuwangi membangun Gandrung Sewu. Jadi mereka ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah, diinstruksikan untuk seluruh ekstrakurikulernya itu memakai atau similar atau relevan dengan kegiatan Gandrung Sewu. Sehingga mereka mempersiapkan betul itu, baik dari fashionnya, dari kulinernya, dari seni budayanya, dan lain sebagainya. Artinya bahwa daerah tidak akan kekurangan sumber daya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pariwisata secara masif. Nah, baik, destinasi. Nah, itu usulan yang barangkali perlu dipertimbangkan, Bu. Terima kasih. Pak. Terima kasih sekali, Pak.
Ya, saya setuju Pak. Dan ini kemarin inline dengan yang disampaikan oleh Pak Solikin untuk yang perayaan 75 tahun dan juga untuk mengedukasi masyarakat supaya menjadi wise traveler ketika nanti PSBB dibuka. Kami diminta berkoordinasi juga dengan Kominfo, dan Kominfo ini akan nanti membuat konten dan instruksi kepada Kemendikbud Pak, untuk bisa membuat konten-konten yang disebarkan via online Pak. Karena kan sekarang kelas-kelas itu melalui online, dan message-message ini dititipkan kepada para guru ketika mereka mulai mengajar, itu akan dibuka oleh message-message seperti ini. Terima kasih Pak Solikin, inline sekali Pak dengan program yang sedang kami lakukan. Yes, terima kasih. Ya, Bu, izin Bu, dari saya, kebetulan gini Bu, sebelum mungkin kalau ada terakhir, atau mungkin kita bisa tutup sebentar lagi. Nah, kalau kita kan Pak Menteri kebetulan kan memang ditugaskan untuk acara 75 tahun Indonesia Merdeka Bu. Nah kebetulan betul, kami juga banyak memiliki konten-konten gitu Bu. Contohnya di Papua Barat itu ada DPC Papua Barat. Kemudian kemarin menyampaikan informasi melalui proposal ke kami, ada kegiatan penaikan bendera di bawah laut, Bu, gitu. Ya. Nah, itu apakah bisa dibantu atau didukung dalam konten yang memang kaitannya dalam perayaan 75 tahun Indonesia Merdeka itu bisa kita salurkan dari rekan-rekan daerah. Ya. Nah, Mas Panca, bahkan akan ada lomba nih, Mas. Lomba untuk merayakan detik-detik kemerdekaan. Jadi pada jam kita 10, boleh ikut dong, Bu? Harus, Mas. Harus ikut, Mas. Iya. Nah, ini nanti siang ini jam 3 sore, Pak Menteri dengan 5 kementerian dari KL lain akan melakukan koordinasi sama konten. Jadi nanti akan ada lomba yang nasional ini, kalau dulu ingat nggak Gapura, lomba Gapura. Oh iya. Nah, kalau yang sekarang yang sekarang ini akan ada lomba kita sebagai masyarakat atau sebagai corporate, sebagai komunitas merayakan detik-detik kemerdekaan. Jadi pada 17 Agustus jam 10 tepat lewat 17 menit itu kita akan sirine di seluruh, dan kita dimanapun dalam posisi apapun kita diminta untuk melakukan 3 menit silent dan sama-sama menyanyikan cahaya. Dan momen-momen itu yang akan dilombakan kepada masyarakat untuk bisa nanti meng-capture merekam momen-momen tersebut. Dan momen yang paling bagus itu yang akan mendapat hadiah. Hadiahnya langsung dari Presiden. Jadi ini silakan nanti lagi sebenarnya akan diunduh, dan itu pas banget dengan yang Mas Panca sampaikan. Kita akan ada lomba itu, Mas. Itu dikoordinir langsung oleh Setnek dengan melibatkan Kominfo, Kemenparekraf, Kemendikbud, Kementerian BUMN, dan juga Kemlu. Karena tidak hanya untuk warga negara Indonesia di ini, tapi juga untuk yang di luar. Pak Solikin ini. Jadi nanti kami akan buatkan surat dalam 1-2 hari ini ke seluruh DPD DPC kami untuk partisipasi tadi mengenai hashtag, dan juga tadi mungkin kalau ada tambahan informasi mengenai lomba, kita juga minta mereka berpartisipasi gitu. Oke, terima kasih Mbak Dedi, barusan ketik di link di chat, ada linknya, silakan diunduh di sana. Itu ada informasi tentang lomba. Iya, teman-teman DPP Mas Hatta, tolong linknya di copy dulu sebelum kita berakhir, takutnya nanti hilang linknya ya. Baik, mungkin saya menghargai waktunya Bu. Teman-teman. Harus ini saya sekali lagi terima kasih semua rekan-rekan seluruh Indonesia yang hadir kesempatan pagi hari ini. Ibu Dia, nuhun pisan Bu, makasih. Ini saudari saya. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung untuk diskusi. Siap di ini. Pokoknya kita siap dukung Ibu dan Ibu Nia ke depan. Sampaikan salam hormat. Teman-teman semua. Mohon maaf, ini sesinya sangat terbatas ya waktunya, tapi mungkin kita masih ada berbagai peluang untuk bisa dikerjasamakan. Nanti saya koordinasi langsung dengan Mas Panca ya. Boleh, kita anytime diundang Ibu, mau bikin sesi yang lebih ini diskusinya, dan kita pastikan semua hadir, kita bisa siapkan gitu waktunya. Siap. Terima kasih Mas Panca dan teman-teman Ibu, semua. Terima kasih, makasih. Ya, nun pisan Ibu. Ya, makasih Bu Dia. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman,
Terima kasih atas kehadirannya. Saya mau kebetulan sama seperti kemarin, mau gunakan 10-15 menit ke depan. Kalau ingin ada bertanya, saya mengingatkan kembali nanti sore sudah disampaikan di grup bahwa akan ada prabimbingan untuk seluruh pengurus pukul 5 sore, atau kalau nggak berkesempatan hadir, besok jam 5 sore di waktu yang sama. Terkait dengan apa yang disampaikan barusan, nanti akan di-follow up atau akan di-lead sementara di DPP dan teman-teman sekretariat. Ada Ibu Runi yang juga di sub juga ada Bu Eka Situmorang yang memang kami di DPP akan diposisikan sebagai yang terkait dengan yang kaitannya dengan komunikasi dan branding dan bagaimana ini bisa kita selaraskan di seluruh Indonesia. Gitu. Tapi mungkin kalau seandainya silakan teman-teman silakan buka mic kalau ada ingin bertanya. Namun sebelumnya saya mau kasih kesempatan dulu ke Pak Sekjen. Pak Sekjen jika ingin ada arahan atau masukan silakan Pak Sekjen. Terima kasih Ketum. Ya, terima kasih Ketum. Kita sekarang ini masih di Kementerian BUMN, tadi bertemu dengan Ibu Deputi, dilanjutkan dengan kita mengadakan Zoom meeting dengan Ibu Dia. Dari hasil meeting kita tadi dengan Ibu Deputi, Ibu Ukar, itu luar biasa. Artinya mereka sangat berterima kasih merespon atas kedatangan kita dan juga ingin bekerja sama lebih lanjut dengan Tata karena mereka memang membutuhkan organisasi-organisasi yang memang bukan hanya profesional tapi memang organisasi di kemasyarakatan yang spesialisnya di pariwisata. Dan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dia, banyak programnya oleh Kementerian Pariwisata, tapi mereka tidak bisa melaksanakan itu karena terdampak oleh dampak pandemi. Salah satunya misalnya dengan Ibu Kartadi, dengan Ibu Deputi, mereka sangat membutuhkan yang namanya data kepariwisataan Indonesia. Terus terang untuk Kementerian Pariwisata ini, data itu sangat sedikit sekali. Jadi mereka membutuhkan data-data yang komprehensif tentang pariwisata itu di daerah-daerah. Dan kami tadi mengusulkan diadakan suatu survei. Yang survei itu nanti konten-kontennya mereka dari Kementerian Pariwisata, tapi pelaksanaan secara teknis itu dilakukan oleh teman-teman di daerah. Dan Masata pun akan dilibatkan di sana sebagai pelaksana teknis dari survei tersebut. Kemudian tadi juga digambarkan bahwasannya untuk saat ini adalah bagaimana mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang juga salah satu dari sebidang dari Kementerian Pariwisata. Nah ini coba kita nanti untuk mengidentifikasi di setiap daerah industri-industri kreatif yang ada di sana, kemudian kita bisa sinergikan dengan program-program dari Kementerian Pariwisata ke depan. Untuk itu dibutuhkan teman-teman semua di daerah untuk bisa mencoba melengkapi susunan kepengurusan, kemudian program-program prioritas yang kita harus laksanakan, dan ketiga kita selanjutnya silaturahmi dengan Pemda masing-masing dan memberikan program-program apa yang bisa kita bantu kepada mereka. Jadi intinya dari saya itu nanti sore itu kan ada acara pembimbingan dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih semua atas atensinya. Semangat pagi, selamat berjuang, salam pariwisata Indonesia. Terima kasih. Kembali ke Ketum.
Masih. Panca. Baik, teman-teman. Silakan kalau ada. Ya, silakan Pak Sulikin. Pak Panca, mohon kalau bisa tidak bisa nggak misalnya tidak jam 5 gitu, Pak.